Janda Cantik Dr. Aidil, episode 15. Ujian dalam kedekatan. Hubungan Emily dan Aidil perlahan tumbuh seperti benih yang mulai menyembul dari tanah, rapuh, tapi penuh harapan. Seminggu setelah makan malam itu, mereka semakin sering berkomunikasi. Aidil tak lagi hanya menjadi dokter yang sesekali datang menjenguk Ella. Ia sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Namun, seperti halnya tanaman yang baru tumbuh, angin kecil pun bisa menggoyahkannya. Suatu sore, Emily duduk di sudut kafe favoritnya sambil mengecek gambar desain interior klien baru. Di seberang meja, datang Livia, rekan kerja sekaligus salah satu sahabat Emily yang tahu semua luka masa lalunya. Livia menatap Emily dengan alis terangkat. Jadi, kamu dan dokter neurologi itu sekarang udah serius ya? Tanyanya sambil menyisip kopi latte. Emily tersenyum kecil. Belum tahu, tapi aku merasa nyaman. Livia mendesah pelan. Kamu yakin, Em? Maksudku, aku tahu dia baik, perhatian dan Ella suka dia. Tapi kamu juga tahu, dunia dia beda. Dia dokter, kamu desainer. Dan kamu punya sejarah yang, rumit. Emily mengangguk, tak langsung membalas. Ia tahu maksud Livia bukan untuk menjatuhkannya. Tapi ada benarnya juga. Dunia Aidil sangat terstruktur dan disiplin. Dunia Emily penuh kreativitas dan spontanitas. Belum lagi masa lalu yang kadang masih mengetuk-ngetuk pikirannya di malam hari. Aku mengerti maksud kamu. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan takut. Aku sudah cukup lama menutup diri. Kalau kali ini ada orang yang berani masuk, bukankah itu juga layak diperjuangkan? Livia tersenyum lembut. Kalau kamu bahagia, aku dukung. Tapi tetap jaga hatimu ya. Emily mengangguk. Namun, tantangan sesungguhnya datang lebih cepat dari yang ia kira. Hari Minggu, Emily dan Ella diajak Aidil ke sebuah acara reuni kecil bersama beberapa kolega medisnya di rumah salah satu teman sejawat Aidil. Rumah itu megah, penuh orang-orang intelek berpakaian rapi dan percakapan yang syarat istilah medis. Emily berusaha menyesuaikan diri. Ia tersenyum ramah, menanggapi obrolan dengan sopan, meski tak semua ia paham. Aidil menggenggam erat tangannya beberapa kali, menyelipkan kalimat-kalimat kecil agar ia tak merasa terasing. Namun tetap saja, ketika salah satu kolega Aidil, seorang wanita dokter bernama Cynthia, bertanya sambil tersenyum tipis. Jadi, kamu lulusan mana? VK mana, Emily? Emily menjawab dengan tenang. Oh, aku bukan dokter. Aku desainer interior. Cynthia mengangguk pelan, singkat. Oh, menarik. Tapi pasti susah ya menyeimbangkan dunia kreatif dengan dunia medis. Terutama kalau nanti kalian makin serius. Pertanyaan itu menusuk. Apalagi saat Cynthia menyebutkan kalau makin serius. Diiringi tatapan seolah Emily tak cukup layak untuk pria sekelas Aidil. Aidil seakan menyadari perubahan ekspresi Emily. Ia segera menggenggam tangan Emily lebih erat dan memotong. Aku justru salut sama Emily. Gaya hidup dia lebih seimbang dibandingkan kami para dokter yang kadang gak punya waktu untuk diri sendiri. Cynthia hanya tersenyum kecil, lalu pergi mengambil minuman. Emily menatap Aidil. Kamu gak harus bela aku, tapi aku mau.
kamu gak harus merasa kurang dari siapapun, Em. Namun tetap saja, di perjalanan pulang, hati Emily gelisah. Ia terdiam sepanjang perjalanan. Bahkan Ella yang biasanya cerewet, ikut diam karena merasakan suasana hati sang ibu. Sesampainya di apartemen, Aidil mengantar mereka naik sampai ke depan pintu. Sebelum pamit ia berkata, "Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, aku ingin tahu. Jangan pendam sendiri." Emily membuka pintu, menatapnya. "Aidil, kamu yakin bisa hidup dengan seseorang seperti aku?" Aidil mengernyit. "Maksud kamu? Aku bukan dari dunia kamu. Aku punya masa lalu. Aku seorang ibu. Bahkan aku pernah gagal dalam pernikahan. Kamu yakin kamu kuat untuk itu?" Aidil mendekat, menatapnya dengan tenang. "Nah, kamu bukan seseorang seperti aku bisa toleransi. Kamu adalah seseorang yang aku pilih. Justru karena kamu ibu, karena kamu pernah terluka dan tetap bisa mencintai lagi. Itu yang bikin kamu luar biasa." Emily menggigit bibir, menahan air mata. "Aku hanya takut suatu saat kamu akan merasa menyesal." Aidil menggeleng. "Satu-satunya yang aku sesali adalah kalau kamu gak percaya sama aku. Aku mencintai kamu, Emily. Bukan citra kamu, tapi kamu yang sesungguhnya." Akhir mata Emily jatuh. Ia memeluk Aidil tanpa berkata apa-apa. Malam itu, setelah Ella tertidur, Emily duduk sendirian di balkon. Ia memandangi langit malam yang redup. Teringat pertanyaan-pertanyaan Cynthia, komentar Livia, dan semua keraguan dalam dirinya. Tapi juga teringat cara Aidil menatapnya, tanpa ragu, tanpa syarat. Mungkin ini memang bukan tentang kesamaan dunia, tapi keberanian untuk tetap berjalan berdampingan meski berbeda jalan. Ia membuka ponsel, mengetik pesan. "Emily, terima kasih sudah tidak pergi saat aku ragu. Aku akan berusaha berdiri lebih kuat. Kali ini bukan untuk bertahan, tapi untuk berjalan bersamamu." Beberapa detik kemudian, pesan balasan masuk. "Aidil, kamu gak sendirian lagi, dan kamu gak harus sempurna untuk dicintai." Emily meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Tak ada yang sempurna, tapi mungkin yang mereka miliki saat ini sudah cukup untuk memulai babak baru. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.